Bersyukur padamu buat anugerahmu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Yesusku karena kasih-Mu. Ku ada hari ini berjuta syukur buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuta syukur ku persembahkan buat kasih-Mu di sepanjang hidupku. Keberadaan anak terbakar itu memang adalah tugas dari pemerintah menampung. Ya, seperti alhamdulillah adanya yayasan dekat kami di Surabaya dari desa juga ada badan untuk menampung anak-anak dari wilayah itu memang produk perhatian. Itu saja mungkin setelah kepada sosial dapat selamat atas pembukaan rumah tubuh harapan ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gagan selaku Kepala Desa Cinangjuang yang telah memberikan sambutan yang sangat baik. Dan tentunya berikut adalah sambutan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Ridwan Senehu, perwakilan dari Pemberdayaan Sosial. Menizin. Baik, kepada Ibu kami persilakan. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf atas tidak hadiran pimpinan kami. Beliau menyampaikan salam dan selamat atas perpindahan ke rumah baru ya, begitu ya. Termasuk sampaikan bahwa kami berkolaborasi bersama dan Yayasan Grup ini sudah lama ya Pak, Bu. Jadi anak-anak yang dititipkan di Yayasan Grup ini kalau yang ada yang adopter, kita ada yang mengadopsi itu diproses izinnya oleh Bu Devi dan teman-teman di Yayasan Grup itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga anak-anak berada dalam asuhan yang aman, berada dalam asuhan yang memang tepat, karena kami memproses adopsi itu tidak kami bahasa Sunda tidak sakawaya gitu. Jadi ada prosesnya ya, dan proses itu adalah panjang, membutuhkan kesabaran dari para adopter, sehingga ketika adopter itu sudah mendapatkan izin dari kami kemudian disahkan oleh pengadilan, itu sudah teruji kekuatan jiwanya dalam mengasuh anak. Sehingga kami juga sangat mempercayai Yayasan Grup karena selama kami mendampingi Yayasan Grup untuk mengajukan proses adopsi, seluruhnya berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Dan kami sangat gembira mengikuti perjalanan dari mulai 3 bulan sudah jadi ya, kalau dia itu bisa jadi kemudian pindah ke Lati, kemudian pindah ke sini. Mudah-mudahan rumah ini membawa berkah, kemudian mewujudkan harapan-harapan yang masih tersimpan dulu ya. Banyak sekali impian dari teman-teman di Yayasan ini. Kami sangat mendukung dan mohon juga bantuan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya dari Pak Kades. Kami kan pasti di sini nanti takutnya kejadiannya ada yang salah
memproses legalitasnya sehingga tidak perlu diragukan lagi. Itu saja mungkin dari kami. Pada akhir kata mungkin kami mengucapkan selamat atas kemindahan ke rumah baru. Semoga lebih baik lagi. Semoga bertemu dengan juga para dokternya ya. Itu saja mungkin dari kami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Program dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan sambutan dengan sangat baik dan juga luar biasa tentunya. Terima kasih juga Ibu atas kerjasama yang baiknya. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan dari perwakilan Yayasan RKTI kepada Ibu Vivi Raharja. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Kades ya. Pak, maaf. Tapi udah sudah Pak berapa kalinya. Bapak Kapolsek ya, ada juga perwakilan sosial di Jawa yang mewakili. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili dari Yayasan RKTI, Rumah Kasih Terpadu Indonesia. Jadi saya mengucapkan mewakili dari Pak Chandra, Ibu Lili, dan suami saya sebagai founder yang tantangan kita melihat banyak tantangan yang dihadapi beberapa yayasan sosial yang terkenal dengan baik. Ibu sebuah ide bagaimana membuat sebuah wadah bagi beberapa yayasan sosial yang kegiatannya bisa saling mendukung dan melengkapi. Tapi yayasan yang betul audit, yayasan yang bukan yang tadi bersagawa ya, itu yang kita inginkan. Maka di sebelah kita ada rumah pemeliharaan lansia yang dipimpin Ibuannya. Ini mahal dulunya rumah sakit suster dari Borong ya. Kita beruntung punya orang-orang yang punya hati dan kita mengumpulkan semuanya. RKTI memiliki tujuan utama menjadi wadah aktif bagi yayasan-yayasan sosial dengan menyediakan tempat siap pakai, mengentori dari network yang kami miliki sehingga para pengurus yayasan bisa fokus pada rencana-rencana strategi guna mengembangkan serta meningkatkan pelayanan sosial yang berkelanjutan. Yayasan-yayasan sosial yang ada bisa saling melengkapi dan mendukung. Contohnya ada banyak anak-anak di Garut yang membutuhkan perhatian atau sekali rumah saja. Itu juga masih ada 17 anak yang tidak teradopsi. Kita terus bersinergi juga ya, dan pembapaan yang dibantu juga banyak dari Dinsos, budaya juga banyak dari yang Muslim harus diadopsi oleh Muslim, yang Kristen harus diadopsi oleh Kristen. Terima kasih sekali. Dan dengan bergabungnya Yayasan Titian Benteng Gading yang kegiatannya sebagai rumah pemeliharaan lansia, diharapkan akan ada interaksi antara para penghuni lansia yang cenderung kesepian untuk dapat merasakan kehangatan dan kegembiraan banyaknya anak-anak, banyaknya cucu-cucu yang lahir di sini, ya, bisa menjadi figur orang tua yang lebih perhatian, teladan, dan bimbingan. Akhir kata, kita semua berharap visi dari RKTI membalikkan keadaan, mengangkat keadaan dan mengubah nasib. Yang dikatakan mungkin anak yang tidak diharapkan, siapa tahu ke depan jadi pemimpin bangsa yang hebat. Ini harapannya, ya. Dan ini sebagai pengabdian kita kepada bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia emas. Saya berterima kasih untuk sinergi dari semua jajaran, dari pemerintahan, karena memang pentahelik kami bersinergi dengan media, komunitas, pengusaha, akademisi, dan pemerintah. Kita bersinergi sudah sejak lama dan kami banyak sekali kegiatan selain rumah ini. Mungkin sekian.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fikri Raharja, salah perwakilan dari Yayasan FKPI dengan sambutan yang sangat luar biasa tentunya. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah perkenalan mengenai Yayasan Rumah Tumbuh Harapan yang akan disampaikan secara langsung oleh founder Yayasan Rumah Tumbuh Harapan. Kepada Coach Charles dan Cidevi kami persilakan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih kehormatan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Hari ini pertemuan cukup lama ya. Dan karena selama ini kita berpindah-pindah ke pasar, karena memang kami harus menyewa tempat gitu ya. Dan ini kita akan menjelaskan. Kami kasih nama Yayasan Rumah Tumbuh Harapan Tanjung ya, yang biasanya dipanggil Sumarut. Ini dilanjutkan. Jadi ini adalah yayasan di mana kita menolong wanita yang mengalami kekerasan seksual. Ya, jadi izinnya juga adalah menolong wanita yang mengalami kekerasan seksual. Dan salah satu bentuknya adalah mereka juga seringkali di dalam kekerasan itu dia mengalami yang namanya yang tidak diinginkan. Yang termuda di tempat kami kasus yang perkosaan. Saya kira seringkali di dalam budaya bangsa kita ini jadi satu problematika yang luar biasa. Ya, entah mereka diputus sekolah, entah mereka mengalami diusir keluarga, entah mereka mengalami dipandang hina dan sebagainya. Tapi kami menyadari bahwa ini bicara tentang dua nyawa. Jadi ini hari ini kita bisa lihat bahwa perhatian khususnya adalah kita selaraskan juga dengan apa yang dicantumkan oleh atau dicanangkan oleh Komnas Perempuan. Jadi pergerakan ini kita mendirikan ini tahun 2011. Saya dengan istri bukan karena kebanyakan uang, bukan karena kebanyakan waktu. Waktu itu ada anak umur 17 yang harus kami tolong dan tidak tahu harus dikemanai. Jadi kami mulai dari rumah. Kita mulai dari sana tapi terus berdatangan. Jadi ini asal muasalnya dari hari ini tercatat dari 2011 sampai 2024 diperkirakan sudah menolong lebih dari 500 kasus. Ya, artinya ada 500 lebih bayi yang sudah dilahirkan tidak jadi digugurkan. Jadi kami bergerak dengan anti aborsi karena kami percaya anak dalam kandungan itu bukan sebuah daging. Itu adalah makhluk hidup. Itu adalah warga Indonesia yang punya hak asasi manusia sama proses dengan kita. Dan anak tidak pernah minta dilahirkan dengan kondisi yang seperti itu. Mereka tidak pernah berdosa. Jadi supaya tidak terjadi pembunuhan melalui aborsi, kita harus kasih solusi. Itu sebabnya kenapa ada pemahaman seperti itu. Amen. Ini perkiraan data yang ada di rumah. Saya semua pelajar. Ini kadang PPA minta data dari kami, jadi data di kaminya harus lengkap Bapak Ibu, karena untuk melihat kasus kekerasan seksual di Indonesia itu sudah sampai sejauh mana penanganannya. Jadi memang data di kami dari lebih dari 500 kasus itu yang kebanyakan adalah seksual dan cacat, gitu ya. Kalau kasus pemerkosaan sendiri di angka 5,7%. Jadi angkanya sebenarnya nggak terlalu besar untuk kasus pemerkosaan. Tapi di tahun 2024 kami menangani banyak kasus disabilitas yang diperkosa. Makanya kami ada bayi yang titipan dari Dinsos Kota Bandung, ada anak dari
itu DPJ, ada anak yang dari Dinas Sosial Kota Depok yang dioper ke kami. Kasusnya adalah pemerkosaan dengan disabilitas. Dan itu yang menjadi PR kita bersama. Saya percaya kami ada di sini, kami hanya segelintir bisa menolongnya. Kalau melihat Indonesia sendiri, ya kasusnya banyak di Indonesia, harus bergandengan tangan, nggak bisa hanya satu gagasan saja, gitu ya. Itu sih. Ya, saya kira di Indonesia untuk satu area saja sudah butuh bergandengan. Permasalahan di masyarakat itu besar sekali, ya. Ada 2 nyawa yang berkorban. Ini ada peninggi dari rumah itu ya Adian wakil dari Biskul yang ada di Parangko. Mereka juga menangani kasus-kasus dari kekerasan seksual. Jadi tapi dengan gangguan mental, kekerasan seksual dengan gangguan mental. Jadi kita bisa bekerja sama kalau menemukan kasus di lapangan. Jadi boleh ke saya dulu, nanti kalau kami nggak bisa menangani, kami bisa referral ke teman-teman kami yang lain. Jadi ini datanya, dan kedua dibagi kita juga ada rekaman bukan dibagi next. Ini isinya ya. Jadi kita mereka ini menjadi pelayanan polisi yang membantu kepada anak-anak. Ya, kalau yang masih usia sekolah, kalau bisa kembali sekolah. Kalau usia kuliah, kembali kuliah. Mereka yang dulu pernah kerja, kembali bekerja. Kalau mereka mau jadi psikolog, silakan. Tapi jadilah mandiri. Jadi makanya nanti di dalam kegiatannya juga kita ada ibu jahit di sini. Yang udah 10 tahun ya bantu ngajarin ibu yang ada ya untuk belajar menjadi pintu ya, pintu gitu ya. Jadi layanan holistik, konseling. Jadi dari pertama mereka datang langsung kita masuk ke psikolog. Lalu kita juga ada kerjasama psikoedukasi dengan UPI. Kebetulan kami berdua lalu ya ini ya. Kenapa sekarang muncul yang namanya mental health ya, atau masalah kesehatan mental, karena ini memang tidak masalah yang makin ke sini makin besar gitu ya untuk generasi. Nah, setelah itu untuk wanita yang mengalami kekerasan seksual, anak batal aborsi dan anak perlakuan. Ya, jadi baik-baik yang di atas yang Bapak Ibu tadi sempat lihat, itulah anak-anak yang entah itu hamil wanita, entah itu batal, pernah mengalami batal di aborsi dan masih bertahan. Yang ketiga adalah teman, jadi kita tolong. Kita nggak pandang dulu lah. Ya, saya pikir kalau judulnya orang dan sosial, nggak perlu pakai atribut apa-apa, atribut manusia aja. Kita mau ngomong sama apapun. Ya, ini langkah yang definisi kami yang pertama adalah berharap stop aborsi. Oke deh, sudah melakukan kesalahan, tapi jangan lakukan kesalahan kedua dengan membunuh orang. Itu bayi yang tidak. Yang kedua adalah pembinaan. Pembinaan di sini yang dimaksud pemikiran. Contoh, selama ini banyak yang berpikir kalau hamil wanita langsung judulnya aborsi. Jangan. Ini pola pikir salah, kita geser. Oh, langsung saja dia akan setuju kalau bisa kita. Tapi mari kita bicara institusi pernikahan yang benar. Nanti kadang-kadang kita mengundangnya dari dosen-dosen kami dari video yang mana. Lalu kebanyakan beberapa wanita kami terlalu polos Bapak Ibu. Tenang, isi Coca-Cola nggak paham. Dari mana? Ada kurang diedukasi. Sekali mah nggak hamil, banyak yang sekali jadi Bapak Ibu. Jadi edukasi secara kesehatan. Ada yang namanya penyakit penularan seksual. Jadi kita juga kadang menghadirkan dokter untuk cerita. Ya, ini bahayanya sejauh mana? Ya, terutama penyebaran HIV ya. Beberapa waktu lalu itu
muncul lagi. Jadi ini agak gimana ya, deg-degan ya. Jadi kalau materinya tadi dengan ada dulu kita pernah ada bahkan tentang make up, bikin kue dan ya karena pergantian pengajar karena terpaksa di sekolah. Tapi kalau ada supaya pulang dari sini kalau ternyata minatnya bikin kue, minatnya menjahit, kenapa nggak sih? Kenapa sih enggak? Itu usaha aja yang kecil-kecilan yang bisa bermanfaat dengan keahlian tersebut yang terakhir penyuluhan. Jadi kami juga melakukan penyuluhan. Penyuluhannya adalah jangan melakukan riset pergaulan bebas, yang kedua jangan melakukan aborsi. Ya, jadi kami juga tidak menerima klien lebih dari 1 kali. Karena kalau 2 kali diambil saya anggap tidak berniat berubah. Jadi silakan cari yayasan lain aja. Tidak boleh datang lagi ke sini. Jadi cuma boleh 1 kali. Nah, itu jadi kita lakukan penyuluhan termasuk instansi ke sekolah, kita nyasarnya ya pusat ke sekolah. Berharap dari level sekolah itu jangan ada aneh-aneh gitu ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini program layanan. Ini sebutnya itu adalah layanan pendampingan di saat mereka mengalami masa-masa yang tidak mudah. Anak SMP, SMA, hamil gitu kan, itu tuh nggak mudah. Proses ada faktor psikologis yang terjadi, depresi, stres gitu. Itu yang kita lakukan adalah layanan pendampingan. Nah, yang pertama itu adalah layanan kesehatan. Kami bekerja sama dengan, selama ini di Kota Bandung, kami kerjasamanya dengan Rumah Sakit Salamun dan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Boromeus. Tiga rumah sakit yang kami kerjasama. Jadi kami belum tahu di sini. Kemarin kami bertemu dengan Dinas Kesehatan KBB, Dr. Isen, untuk bicara layanan kesehatan yang terdekat dari sini. Ya, dan walaupun kami sekarang masih bekerja sama dengan Hasan Sadikin. Jadi kalau Hasan Sadikin karena udah lebih dari 10 tahun, jadi biasanya saya ngomong dari satpam depan sampai satpam belakang hafal bolak-balik soalnya. Gitu. Yang kedua adalah pendampingan psikologis karena yang tadi. Jadi kami mendampingi mereka di saat masa-masa yang tak mudah buat hidup mereka. Kami bersyukur selama 14 tahun ini kami melihat ada ibu yang dulunya waktu remaja hamil akhirnya sekarang bikin yayasan sendiri, bahkan bisa lulus S1, S2, ada yang sampai dapat LPDP S3 di luar negeri, ada yang dari sekarang jadi dokter gitu kan. Itu satu sukacita. Ya kami bersyukur, kami rindu waktu mereka datang ke sini mungkin putus harapan. Kayaknya ngerasanya gagal, rasanya kayaknya udah ada harapan lagi. Bahkan dikeluarin dari sekolahan. Tapi melalui pendampingan ini kami harapin bisa muncul harapan-harapan yang baru. Itu harapan kami. Yang ketiga adalah pendampingan sosial ini untuk mereka bisa terjun lagi kembali ke sosial. Jadi kami tetap mendampingi mereka. Bahkan untuk anak-anak yang sekolah dikeluarin dari sekolahan. Jadi kami mencoba paket A, paket B, paket C gitu ya. Ada satu dulu datang ke kami itu lulusannya SD Bapak Ibu, kerjanya di Panti Pijat gitu ya. Sekarang sudah lulus S1 di fisioterapi. Sendiri gitu ya buat kami suatu mereka bisa mengejar impiannya lagi ke depan. Bahkan ada satu lagi yang akhirnya kerja di bagian pemerintahan. Oke. Ya, kami tahu kami nggak bisa berjalan sendiri. Kami harus berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan pemerintah. Maka itu kami terus karena kami untuk layanan
perjuangan. Di sini ada rumah teduh, ada rumah abi, ada YPAP. Kami bekerja sama dengan banyak pihak untuk kami bisa menjadi pakar buat bangsa ini sedikit demi sedikit bisa diselesaikan. Itu harapan kami. Ini kami mau benar-benar mengucapkan terima kasih. Terus terang waktu hari ini terjadi saya juga terharu karena kami pernah nyangka kami buat yayasan hingga saat ini. Mungkin Ibu dari Dinsos Provinsi yang tahu perjalanan kami selama 14 tahun ini, Dinsos Kota Bandung, Kabupaten Bandung, yang tahu perjalanan pindah-pindahnya kami gak pernah nyangka karena awal mulanya hanya ngomongin orang aja. Hari ini bulan Januari tepat 14 tahun kami, dan kami bersyukur hari ini. Terima kasih banyak buat RKTI yang menyediakan tempat buat kami di sini. Jadi saya nggak usah pusing buat pindah-pindah, saya nggak usah pusing cari uang buat sewa-sewa rumah. Itu kita berkolaborasi seperti itu sehingga bisa menjawab kebutuhan yang ada. Terima kasih Pak Sandra. Semoga juga dengan ada lansia di belakang kami bisa berkolaborasi saling bantu gitu ya, bisa saling menghibur satu sama lain. Terima kasih Pak. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sungguh sangat luar biasa menyimak perkenalan Rumah Tubuh Harapan. Ini membuat saya semakin terharu dengan adanya yayasan ini, dan tentunya juga kepada seluruh pihak juga yang telah memberikan support dan juga partisipasi dengan sangat luar biasa. Mohon maaf Ibu, Bapak, saya mau berbentar karena sangat terharu tentunya. Baik, dikarenakan hari ini bertepatan juga dengan berdirinya Rumah Ruh yang ke-14 tahun, dan juga syukuran atas rasa syukur kita kepada Tuhan atas rumah baru Rumah Ruh ini. Kita akan bersama-sama menyaksikan pemotongan tumpeng secara simbolis yang memberikan simbolis kita untuk rasa syukur kita tentunya. Dan kepada Cidevi, Coach Charles, dan serta perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang dipesankan untuk maju ke depan untuk dapat memberikan simbolis pemotongan tumpeng. Kepada Bapak Kepala Dinas juga kami persilakan, serta dari RKTI Bu Fira Harja kami persilakan untuk Pak Chandra untuk dapat melakukan sesi pemotongan tumpeng. Serta Kepala Desa, monggo Bapak silakan. Bapak ini untuknya pemberian dari Bunda Inge, tapi Bunda Inge nggak hadir hari ini. Ini untuknya kirim makanan semua, terima kasih banyak. Ku bersyukur padamu buat anugerahmu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Yesusku karena kasih-Mu. Ku ada hari ini berjuta syukur buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup.
kasihmu di sepanjang hidupku. Syukur ku persembahkan buat kasihmu di sepanjang hidupku. Berada di dalam hadiratmu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadiratmu ada mujizat dan anugerahmu. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang aku berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalammu. Berada di dalam hadiratmu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadiratmu ada mujizat dan anugerahmu. Setiap langkahku ada di mata
sepenuhnya di dalam